Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian, siswa-siswa kami MTS Muhammadiyah? Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang masalah pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa minggu kemarin sudah Bapak sampaikan kesimpulan tentang daripada norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Sedangkan norma berdasarkan daya pengikat, yang pertama adalah dengan cara usage atau cara. Kemudian yang kedua, kebiasaan, peluai. Yang ketiga, tata kelakuan, moris. Yang keempat, adat istiadat atau kostum. Sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan bentuknya. Norma terdapat pada tertulis dan norma tidak tertulis. Pada materi pagi ini Bapak ingin menyampaikan tentang masalah fungsi daripada norma. Apa saja fungsi daripada norma? Fungsi daripada norma tidak lain, tidak bukan adalah petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Kemudian yang kedua, mencegah atau pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman agar mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Kemudian manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Apa saja manfaat menjalankan norma dalam masyarakat? Manfaat menjalankan norma dalam masyarakat harus ada menjaga kebudayaan masyarakat. Kemudian mencapai integrasi sosial. Kemudian mewujudkan keteraturan sosial. Kemudian yang keempat, mengendalikan perilaku individu. Dan yang terakhir, melindungi orang yang lemah. Ini merupakan manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Ya, pelanggaran norma. Apa saja faktor penyebab daripada pelanggaran norma? Faktor penyebab pelanggaran norma yaitu proses sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi salah satu faktor penyebab pelanggaran norma itu disebabkan karena sosialisasinya tidak sempurna, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran norma. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini sangat luar biasa sekali. Ini merupakan salah satu pelanggaran norma. Jadi kalau ada pengaruh lingkungan yang tidak baik, maka kita harus arahkan menjadi yang baik. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab pelanggaran norma adalah kebutuhan ekonomi. Ekonomi sangat dominan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sekarang ini manusia sangat membutuhkan ekonomi. Kemudian faktor penyebab pelanggaran norma yang lainnya, ingin menjadi individu yang bebas. Ini salah satu penyebab pelanggaran norma,
karena dia mementingkan individu, yang padahal dalam kehidupan kita sehari-hari itu membutuhkan kepentingan masyarakat atau sosial. Kemudian yang kelima, faktor penyebab pelanggaran norma adalah longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Nah, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Dan yang terakhir, faktor penyebab pelanggaran norma adalah sikap mental. Tanda kami yang kami banggakan. Kemudian yang kedua, setelah faktor penyebab pelanggaran norma, yang kedua akibat melanggar norma dalam masyarakat. Apa saja akibat melanggar norma dalam masyarakat? Akibatnya adalah keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Kemudian perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga. Kemudian yang ketiga, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Padahal harta yang kita miliki sangat berharga sekali. Jiwa manusia sangat berharga sekali. Oleh karena itu kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan salah satu akibat melanggar norma dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam masyarakat banyak sekali terjadi konflik. Tanda kami yang kami banggakan. Kemudian yang ketiga, upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Bagaimana pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan? Harus ada kebiasaan pada diri kita sendiri. Kemudian harus punya tauladan yang baik. Kemudian harus punya kesadaran pada diri kita sendiri. Dan punya pengawasan dalam kehidupan kita. Serta ada semacam penghargaan dan hukuman. Ananda yang kami banggakan, inilah yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengetahui dan memahami apa yang Bapak sampaikan dalam materi ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.